Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairunisa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Program studi pendidikan fisika di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2004230047. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Sagaranten. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, minta tolong untuk ketuanya untuk memimpin doa belajar. Siap, duduk, baca doa, mulai. Baca doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semua? Baik. Tadi yang berangkat dari rumahnya bawa motor sendiri siapa? Atau ada yang dianterin? Dianterin. Ada yang bawa motor sendiri? Bawa. Oke, berarti nanti kalau misalnya pulang hati-hati ya. Kira-kira jarak rumahnya dari sekolah berapa menit ke sekolah? 15 menit. Oh, deket. Ada yang lebih jauh nggak? Ada yang 1 jam? Enggak. Oke, alhamdulillah ya. Cut. Absen ya berarti sekarang ya. Ahmad Alpas, Kania, Ai, kemudian Raja, Rifki, Bunga. Oke. Berarti yang tidak hadir cuman si Nandi ya? Oke. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ya, kita akan melakukan teknik stop atau masih ingat nggak waktu pas Ibu ajarin waktu itu yang teknik stop yang untuk meningkatkan kesadaran diri, mindfulness ya, yang duduk dengan nyaman gitu ya. Baik, akan Ibu hidupkan dulu musiknya. Baik, kita akan mulai ya. Silahkan posisikan badan kalian dengan nyaman, lipat tangan, kakinya ditumpu pada lantai atau meja yang di bawahnya. Kemudian silahkan pejamkan mata. Pejamkan mata, tarik napas yang dalam. Buang. Tarik napas lagi. Buang. Sekali lagi tarik napas secara perlahan, rasakan aliran udara mengalir pada tubuh kalian, rasakan, nikmati sehingga merasa nyaman. Oke, silahkan dibuang. Baik, pejamkan mata dulu anak-anakku semua ya. Di kesempatan ini izinkan Ibu untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pembelajaran mungkin ya. Kalian di sekolah ini diharapkan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kreatif,
dan mampu berkolaborasi dengan sesama teman lainnya. Jadilah pembelajar dan janganlah cepat merasa lelah ketika kalian belajar. Raihlah mimpi kalian setinggi-tingginya. Wujudkan mimpi kalian dengan cara belajar yang baik, menjadi manusia yang lebih baik lagi, dengan hati dan pikiran yang jernih. Ibu rasa kalian sudah cukup dewasa untuk memahami untuk apa sih kalian itu ada di sini, untuk apa sih kalian itu hidup. Semoga kalian semua menjadi orang yang sukses. Semoga kalian menjadi orang-orang yang akan lahir sebagai pengusaha-pengusaha muda, orang-orang hebat. Silahkan dibuka matanya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik untuk kalian, menjadi pengalaman yang baik dalam pembelajaran kita. Terima kasih. Nah, baiklah, sudah merasa nyaman ya? Gimana rasanya? Ngantuk? Enggak ya, ngantuk. Baik, kita akan memasuki materi tentang tata surya. Tahu tata surya? Tahu ya, tata surya. Apa sih tata surya itu? Apa sih tata surya? Tata surya adalah susunan matahari dan anggota. Nah, sebelum kita masuk ke materi tata surya, nah kita itu kan nanti akan melakukan project ya. Kalian akan melakukan project dan ini sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nah, Ibu ingin tahu dulu nih beberapa pertanyaan tentang planet. Kira-kira siapa nih yang bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama? Apa perbedaan dari planet dan bintang? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Rifki silakan. Menurut saya, planet merupakan benda langit yang bisa memancarkan panas. Kalau bintang memancarkan cahaya energi panas. Oke, berarti kalau planet bisa mengeluarkan panas. Kemudian kalau bintang bisa memancarkan energi panas. Tepuk tangan. Terima kasih, Rifki. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana planet di tata surya terbentuk? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Amel silakan. Menurut saya, awalnya planet berasal dari awan, gas, dan debu yang disebut nebula. Ketika nebula menjadi cukup padat. Oke, berarti awal mulanya dari gas yang disebut nebula, kemudian memadat ya, akhirnya menjadi planet gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Amel. Nah, berarti untuk pertanyaan-pertanyaan ini kalian cukup mampu untuk melanjutkan materi selanjutnya ya. Tetapi apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan ini? Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Oke, kemudian mengklasifikasi planet dan asteroid, kemudian membandingkan meteor dan komet. Nah, jadi nanti kalian itu akan membuat suatu proyek yang hasilnya nanti bisa berupa animasi, artikel, atau infografis mengenai beberapa materi-materi yang tentunya sudah kalian tentukan ya. Nanti untuk pengerjaannya, langkah-langkahnya Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian mengerjakannya.
Nah, itu tadi ya, peneliti yang meneliti matahari sebagai apa? Pusat tata surya. Nah, itu. Sebelum kita masuk ke inti, ada yang hafal tidak urutan dari sistem tata surya kita? Yang hafal? Dari matahari, kemudian planet apa lagi? Matahari yang paling dekat sama matahari apa? Iya, terus? Kemudian, oke, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ada lagi? Pluto. Pluto itu bukan termasuk planet lagi ya. Kalau ibu tidak salah, tahun 2006 situ sudah ditetapkan Pluto itu bukan bagian dari sistem tata surya kita lagi gitu ya. Karena apa? Tidak memenuhi syarat sebagai planet gitu ya. Gitu. Nah, baiklah. Tadi sudah Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Kita akan masuk ke inti materi kita. Silahkan kalian simak pada video berikut. Kira-kira misalnya nanti penting ditulis ya. Ditulis. Jadi nanti saat kesimpulan kalian sudah punya catatan. Silahkan diperhatikan. Selamat datang di channel Bumi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Manusia telah melihat langit sejak ribuan tahun yang lalu. Pengamatan awal mencatat terkait perubahan posisi dari planet-planet dan pengembangan ilmu-ilmu terkait tata surya yang berdasarkan pada pengamatan dan kepercayaan. Saat ini, manusia juga mengetahui objek di dalam sistem tata surya mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya, sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Silakan dicatat ya. Nah, jadi nanti kesimpulan kalian punya rangkaian dari awal kegiatan pembelajaran kita sampai akhir nanti. Letak matahari tidak di pusat orbit, tetapi sedikit offset. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Hal ini ditentukan pada tabel berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Bidang edan planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edan, dan bidang edan bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah inti matahari, memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius, yang cukup untuk mempertahankan
sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Yang ketiga ada kromosfer, memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang keempat ada korona, merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Nah, ini tadi beberapa planet ya. Ada planet, komet, meteorit, asteroid, dan benda langit lainnya. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Oke, terima kasih yang nulis. Jadi, sudah paham belum nih apa saja benda-benda langit itu? Ada planet terluar, ada planet dalam, ya. Planet dalam itu apa saja? Oke, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian kalau planet terluar? Uranus, Neptunus. Ciri fisiknya yang paling dapat dibedakan itu apa saja antara planet luar dan planet dalam? Oke, planet luar dulu. Ciri-cirinya apa? Memiliki satelit. Oke, memiliki satelit. Lebih banyak satelit dan ukurannya? Lebih besar. Oke, kalau planet dalam? Apa tadi? Ukurannya? Lebih kecil. Oke. Nah, itu tadi ya materinya. Kemudian ya, untuk selanjutnya kita tadi sudah mempelajari materi tentang tata surya, sistem tata surya ya. Tentunya untuk tingkatan SMK itu kan lebih tinggi ya daripada SMP, walaupun kalian sudah mempelajarinya di SMP ya, di SMP gitu sudah. Tetapi Ibu harap ini juga nanti kalian lebih berkembang lagi materinya gitu ya. Baik, silahkan ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silahkan dikerjakan dulu ya, anak-anak semua ya. Dikerjakan dulu. Ini kelompok 3 ya. Maaf, kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya buat identifikasi masalahnya, kemudian proyek kalian itu akan dibuat seperti apa. Ini kelompok berapa tadi? 6. Sama. Nah, nih silahkan dikerjakan ya. Jika ingin bertanya, angkat tangannya ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, nama kelompoknya ditulis 1, 2, 3 ke bawah saja. Berarti kelompoknya kelompok 4 ya. Gimana? Iya. Oke. Yang pertama, carilah informasi di internet, identifikasi permasalahan pada aspek ilmiah dan teknologi, lalu jelaskan pendapat kalian pada kolom yang disediakan. Nah, berarti ini nanti topik permasalahannya kamu temukan itu apa, munculnya apa nih, gitu kan? Kemudian informasi yang didapat apa. Kalau misalnya yang ditemuinya lebih dari 2, ya udah 2 aja ditulis, gitu, atau 1 ya. Kemudian nanti
Nah, bertukar pikiran nih nanti dengan teman-teman sekelompoknya. Jadi kalian mau buat apa gitu kan. Nah, nanti produk yang akan dibuat apa ditulis di sini, kemudian nanti kelebihan dan kekurangan dari produknya itu apa, ya kan? Kemudian nanti yang langkah ketiganya tuh dirancang. Kalian mau buatnya seperti apa? Gitu. Oke, ya. Nanti silakan ditanyakan lagi. Nah, untuk yang merancang, nah nanti kalian ingin membuat apa? Nah, kemudian nanti kan dengan materi yang sudah kalian siapkan tadi itu, nanti kira-kira mau dibuat seperti apa? Gitu. Dengan materi tentang apa judulnya? Poster. Poster tentang meteor atau bumi? Oh, tata surya. Baik, tentang tata surya. Berarti nanti kalian mendesain di dalam apa? Gitu kan nanti kan seperti ada gambar matahari, kemudian di dalam aplikasinya itu kan ada gambar planet-planetnya, kemudian penjelasannya seperti apa. Kalian boleh secara spesifik misalnya hanya khusus di bumi saja. Jadi dengan gambar semua tata surya itu nanti kalian hanya menjelaskan yang bagian bumi misalnya. Misalnya bumi itu tuh ada gravitasinya loh. Ada bulan di situ, ya kan, seperti materi kita sebelumnya kan, bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi, nanti kalian bisa sampaikan. Jadi hanya fokus di bumi itu juga bisa, tapi gambarnya dengan semua gambar tata suryanya, gitu, ya. Sama-sama. Baik, anak-anak udah selesai semua ngerjain LKPD-nya? Oke, berarti kalau sudah proyeknya sudah kalian rancang, produknya sudah kalian buat, rancang, nah silakan buat di aplikasi Canva atau apapun yang kalian kuasai, sehingga nanti materinya kalau sudah selesai nanti dipresentasikan di depan, gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan untuk proyeknya ya. Mau buat komik juga boleh ya, apalagi tentang meteorit dan asteroid itu, meteor dan asteroid itu bagus sekali. Silahkan sekreatif kalian membuatnya, dan jangan lupa materinya juga dipahami ya. Ketika nanti kalian mempresentasikan, kalian seperti ngomong dengan teman kalian sendiri, nggak baca. Bisa seperti itu? Bisa, oke. Makanya silahkan buat seperti catatan kecil yang bisa kalian gunakan untuk presentasi nanti. Nanti bisa menggunakan laptop yang ada di depan kelas. Silahkan dikerjakan. Jika ada kendala boleh bertanya dengan ibu. Gitu ya. Ini sudah ya. Nah, silakan dibuat materinya. Oke, ini nanti mau buat apa? Ya, infografis atau oke, silahkan dilanjutkan. Semenarik mungkin ya anak-anak semua ya. Ya. Ya, bisa. Ya, oke. Oke, nanti ada matahari, Merkurius, Venus, kemudian oke, boleh lihat rancangnya. Oke, ya sudah didesain ya. Berarti nanti tinggal kalian buat semenarik mungkin tentang materi-materi yang kalian rancang itu. Ini sesuai dengan yang ini ya. Ya. Ini gambarnya bagus, ini diperjelas lagi saja. Apakah sudah selesai untuk proyeknya? Oke, baik. Kalau sudah, siapa yang mau menyampaikan presentasi dulu? Namun sebelumnya, Ibu berikan apresiasi kepada kalian yang sudah menyelesaikan LKPD ya. Kalian luar biasa sekali. Ibu lihat tadi desain-desain yang kalian buat, proyek yang kalian buat itu sangat luar biasa sekali. Tinggal nanti kalian menyampaikan materinya proyek kalian itu di depan kelas untuk teman-teman kalian semua. Oke ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya mau kelompok berapa dulu nih yang menyampaikan presentasinya? Kelompok 6 boleh, silakan. Kelompok 6 untuk menyampaikan presentasi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasi hasil proyek kami, yaitu tentang perbedaan
sedangkan planet jauh lebih besar, bahkan ukurannya bisa beribu-ribu lebih dari meteor. Selanjutnya, asal-usul. Meteor adalah pecahan kecil dari asteroid atau komet yang memasuki atmosfer bumi. Saat meteor memasuki atmosfer bumi dan terbakar, fenomena ini disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Selanjutnya, meteor membentuk selama membentuknya awal tata surya dari materi yang mengelilingi matahari dan chronoplanet. Bentuk fisik, meteor biasanya terdiri dari batuan, logam, atau campuran keduanya. Mereka dapat memiliki bentuk yang tidak teratur dan kasar. Planet memiliki bentuk yang lebih bulat karena gravitasi mereka menarik materi ke pusat, membentuk bentuk sferiks. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Ada yang ingin menanggapi? Enggak? Boleh bertanya sedikit ya? Tentang pergerakan antara meteor dan planet tadi gimana? Boleh disimpulkan nggak? Kalau planet kan melalui bintang hidup seperti mengelilingi matahari Oh iya. dan dapat memiliki bulan yang mengelilingi mereka. Tapi kalau planet bergerak dengan kecepatan tinggi melalui atmosfer bumi. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Oke, ada lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan. Selanjutnya mau kelompok berapa setelah kelompok 6? Kelompok berapa? Mau kelompok 5? Siap? Kelompok 4, Bu. Oh boleh, silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat video tentang tata surya. Materi kali ini adalah tentang sistem tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk sebuah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Planet, kerdil, Katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet. Adapun matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer dengan temperatur permukaan sekitar 1 juta K. Semakin mendekati inti matahari, suhunya semakin meningkat hingga mencapai 15 juta K. Matahari memiliki massa sebesar 332.830 kali massa bumi. Dengan massa yang besar ini, matahari mampu mengalami kepadatan inti yang mendukung terjadinya reaksi fusi nuklir dan mampu menghasilkan jumlah energi yang besar. Energi yang dihasilkan ini merambat melalui luar angkasa dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kita kenal sebagai cahaya tampak. Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Segitu yang materi yang dapat kita sampaikan. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan teman-teman. Tolong itu lagi, sampaikan lagi planet dalam dan planet luar. Anggota planet dalam dan anggota planet luar. Nah, izin
Izin menjawab Ibu, dalam susunan tata surya terdapat perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet ini lebih kecil, padat, dan memiliki orbit yang lebih dekat ke matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, terima kasih. Yang lainnya mungkin teman-teman yang lain? Cukup? Oke, Cukup. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4, luar biasa sekali pemaparannya untuk presentasi mengenai tata surya. Baiklah, untuk selanjutnya ya ada yang ingin menyampaikan untuk kesimpulan pembelajaran kita sebelum kita akhiri? Ada? Ada. Oke, terima kasih Kania. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan materi tentang hari ini. Planet tidak melingkar, tapi planet berbentuk oval. Terus matahari itu bukan planet, tapi bintang yang berupa bola panas memiliki 4 lapisan. Dan planet juga terbagi menjadi 2, ada planet dalam dan planet luar. Dan benda-benda di luar angkasa itu banyak ya. Ada planet, terus komet, meteoroid, dan asteroid gitu, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu. Mohon maaf kurangnya. Oke, terima kasih Kania atas kesimpulannya, luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan apresiasi untuk salah satu kelompoknya, yang satu kelompok yang baik tampilannya. Oke, boleh berdiri? Boleh? Baik, untuk kelompok Ripki tadi kelompok 4 tentang video itu sangat bagus dan jelas untuk dimengerti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Ibu rasa semuanya sudah bagus-bagus ya. Ketika kalian sudah menguasai materi yang kalian sampaikan, itu juga sangat luar biasa sekali. Baiklah, selanjutnya Ibu sudah kirimkan untuk refleksi kita hari ini tentang kuesioner ya. Silakan dikerjakan kuesionernya. Nah, kalian sudah mengerjakan soal-soal sumatif untuk pembelajaran hari ini dan kuesioner minat ya. Nah, itu nanti yang akan Ibu nilai nanti untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Dan lagi terima kasih atas kerjasamanya ya untuk pengerjaan proyek kita, pembelajaran kita hari ini. Kegiatan inti sudah kita lewati dengan baik dan di akhir berarti kegiatan penutup ya, oke? Tadi juga sudah disimpulkan oleh salah satu teman kalian tentang materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk kegiatan tindak lanjut selanjutnya berarti untuk laporan ya, silakan buat laporan pada proyek yang kalian buat kali ini. Jadi proyeknya boleh dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, atau mungkin kalian menggunakan Canva atau aplikasi lainnya seperti animasi ya. Itu kalian selesaikan di rumah ya. Kemudian untuk materi selanjutnya silahkan pelajari materi tentang mitigasi bencana. Oke ya, untuk materi berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita ucap syukur dulu ya untuk pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Semuanya ya, kita baca doa. Silahkan dipimpin ketuanya untuk membacaan doa. Siap, duduk, doa mulai. Doa selesai, beri salam.
warahmatullahi wabarakatuh.